Salah satu statement yang cukup mencengangkan bagi masyarakat pada saat ada wawancara di program Kompas TV ya, keterangan dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, yang menyatakan dengan tegas kecurigaannya terhadap kasus dari meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Karena ada sesuatu hal yang menurut mendiang yang mengklaim sudah melihat sebagian foto-foto kondisi terakhir yang dikatakan bahwa ada jari-jari tangannya mendiang itu biru-biru, terus juga ada biru-biru di leher, dan juga pangkal tangan. Jadi terkait dengan spekulasi masyarakat bahwa ini ada unsur pidana, itu bukanlah hal yang nggak beralasan. Maksudnya gimana? Apalagi waktu ngobrol ini pun juga ada salah satu komisioner Kompolnas ya, Yusuf Warshim, yang sepertinya itu pengen menyampaikan lebih banyak, pengen membantah hal-hal yang disampaikan di sini, tetapi ada sesuatu hal yang sepertinya masih dirahasiakan atau ditutupi. Aku nggak tahu nih, rahasia ini apakah berhubungan dengan hal pribadi dari mendiang atau berhubungan dengan negara begitu. Tapi kalau bagi masyarakat yang bingung, kenapa nih kok anggota Komisi 3 DPR RI ikut membahas kasus ini? Ini adalah hal yang wajar. Kalau secara undang-undang, tugasnya dari anggota Komisi 3 DPR RI, Komisi 3-nya tepatnya, itu adalah melakukan pengawasan di bidang hukum, HAM, dan juga keamanan. Dan ini adalah bagian dari penegakan hukum di Indonesia. Dikatakan di awal wawancaranya ini bahwa beliau yakin tidak ada yang namanya kejahatan yang sempurna. Ini untuk membuktikan terkait dengan presisinya Polri, apakah hanya sekedar slogan atau benar-benar presisi. Presisi itu artinya gini teman-teman, kalau kita menaruh sebuah barang, itu benar-benar tepat banget gitu, presisi dalam segala hal. Artinya memang sesuai dengan fakta dan juga kenyataannya. Dan ini ya kita lihat nanti ya perkembangannya. Kalau memang penyidik mengatakan tidak ada unsur pidana, coba kita diberikan penjelasan terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang sudah mulai muncul di media, termasuk juga yang disampaikan dari anggota Komisi 3 DPR RI. Menurut beliau, pelakunya ini sangat rapi karena terkunci dari dalam dan juga di lakban. Oke, coba kita simak cuplikannya berikut ini pada saat disampaikan langsung di hadapan Komisioner Kompolnas dalam tayangan Kompas TV berikut ini. Sebab tentu saja sangat rapi sebenarnya pelaku itu karena terkunci dari dalam, kemudian dilakbat. Bahkan saya juga mendapatkan foto-foto terkait dengan kondisi korban, ya, di mana seluruh jari tangannya itu berwarna biru, kemudian ada lebam di leher, ada lebam. Oke, jadi sudah kalian tahu lah gambarannya seperti apa. Ya, memang kalau yang disampaikan dari beliau ini bukan cuma satu orang aja sih sebenarnya. Ada banyak masyarakat Indonesia juga yang berpikir sedemikian begitu. Sekali lagi ya, kalau yang berpikir yakin adalah karena keinginan mendiang sendiri, banyak gitu ya, mungkin lebih dari 50% masih bisa diperdebatkan secara logika gitu. Tapi kalau yang berpikir sama seperti dengan anggota DPR RI Komisi 3 ini banyak, lebih dari 50%, apakah itu bisa dikategorikan sebagai common sense? Karena memang dengan kondisi yang sedemikian rupa, itu memang sangat-sangat nggak masuk akal kalau dibilang karena keinginan mendiang. Kita udah bahas nih ya beberapa kali, masa sih soal seseorang yang nggak punya semangat hidup, tapi kok masih sempat beli makan katanya, masih sempat bersih-bersih buang sampah, padahal kotak sampah itu ada di depan kamarnya mendiang, kenapa dibuangnya di luar? Apakah berhubungan atau enggak? Terus lagi baru aja menjual beberapa propertinya, terutama adalah asetnya mobil, untuk pindah ke Finlandia, negara bukan nomor satu kategori, the first world country gitu loh. Jadi kan akan melihat anak-anaknya yang tadinya sekolah di Jogja sudah keluar, akan pindah ke sana, merasakan privilege-nya sebagai seorang anggota diplomat, tetapi malah melakukan hal seperti itu. Karena kalau dia melakukan hal seperti itu karena keinginannya sendiri, yang terkena konsekuensi itu bukan cuma dirinya loh. Biasanya gini ya, mohon maaf ya, mau kita tidak semangat hidupnya pada saat kita punya anak atau punya pasangan, kayaknya kita nggak tega ya ngelihat orang yang kita sayang itu menderita. Apakah dia tidak berpikir gitu, dengan hal seperti itu kalau dia dilakukan sendiri, bagaimana dengan anak-anaknya? Karena anak-anaknya itu udah keluar dari sekolah, sudah pamitan, sudah akan pindah begitu. Jadi
terlalu sulit buat dicari alasan kenapa kok dia tidak semangat hidup. Nah, kemudian juga terkait dengan biru-biru yang berada di sebagian tubuh mendiang pada saat ditemukan terakhir, ini ada dua kemungkinan ya teman-teman kalau aku tangkap dari keterangan sejumlah komisioner Kompolnas ini. Sepertinya mereka yakin bahwa itu adalah proses yang wajar dari seseorang yang telah tidak bernafas lagi. Ya, kalian sudah tahu kategorinya, memang ini bisa dibuktikan dengan otopsi dalam, bisa dilihat apakah ada pembuluh darah yang pecah atau tidak. Ini biarlah dari dokter otopsi yang menjelaskan, tetapi secara singkatnya adalah kalau itu dilakukan oleh seseorang sebelum beliau itu atau mendiam menghembuskan nafas terakhir, itu biasanya akan ada pas dibelah gitu ya, pembuluh darahnya itu udah pecah gitu. Tapi kalau itu adalah proses yang wajar dari orang yang sudah nggak bernafas, itu biasanya tidak akan sampai bawah. Setahu aku seperti itu, tapi biarkan ini menjadi salah satu poin yang harus dijelaskan dari penyidik lewat dokter otopsinya terkait dengan hal yang sudah disampaikan dari Pak Nasir Jamil ini. Nah, kemudian pun juga dari lawan bicaranya Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengadres isu terkait dengan foto-foto tersebut. Waktu host di Kompas TV tanya, Bapak sudah melihat nggak foto-foto yang dimaksudkan dari Pak Nasir tersebut? Oh ya, kami sudah melihat sebagian tersebut, apakah itu yang sama atau tidak, tetapi paling tidak yang mau saya sampaikan adalah foto-foto tersebut memang ada yang biru-biru, tetapi yang bisa menjelaskan biru-biru tersebut apakah ada indikasi pidana atau tidak, itu hanyalah dokter otopsi. Dengan background yang aku jelaskan tadi, harus dilihat bagian dalam. Ini adalah bagian yang tidak bisa rely hanya pandangan mata, teman-teman. Ya, sebagian. Apakah itu karena sebab kekerasan, tentu ahli kedokteran forensik yang bisa menjelaskan itu. Ciri-ciri memar, apakah itu kekerasan, apakah setiap memar itu kekerasan, itu kan yang tahu itu kedokteran forensik. Namun, Kompolnas kan... Oke. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi, harus dilihat dari bagian dalam yang nggak bisa hanya sekedar pandangan mata. Untuk kali ini aku setuju adalah memang betul. Tapi kan kalau foto tersebut diambilnya adalah 1 jam setelah kejadian ditemukan misalnya, itu bisa menjadi indikasi kuat adanya orang yang melakukan tersebut. Tetapi kalau foto tersebut diambilnya, mohon maaf, sudah berjam-jam, ya ini aku juga ragu sih sebenarnya. Biasanya biru-biru itu kan muncul setelah sekian lama kan ya. Tapi kalau hanya baru semenit, 2 menit, itu kayaknya nggak muncul sih. Oke, biarlah dokter otopsi nanti yang menjelaskan. Siapa tahu nanti Bu Hastri yang siapa tahu melihat video ini, kalau mau wawancara lagi Bu, silahkan. Aku sangat berharap, tapi aku tidak mau mengganggu karena kan beliau juga adalah anggota Polri, dan apakah beliau boleh menyampaikan atau tidak, itu kan juga di luar kewenangannya beliau ya teman-teman. Oke, lanjut lagi kita bahas di sini terkait dengan spekulasi-spekulasi yang beredar di masyarakat. Ya, memang nggak bisa dipungkiri itu adalah hal yang masih masuk akal, karena sampai sekarang penyidik pun kalau dikatakan sudah terang benderang, ya kenapa nggak disampaikan aja? Artinya juga memang penyidik juga lagi kebingungan, sepertinya kayak serba salah begitu. Tetapi terkait dengan rentang waktu yang krusial, menurut anggota komisioner Kompolnas ini bahwa ada waktu yang sangat krusial adalah jam 9 malam sampai sekitar setengah 12 malam. Maksudnya gimana? Karena momentum pada saat HP dari mendiang tidak bisa dihubungi lagi adalah pada saat mendiang itu kan terakhir komunikasi dengan istri di Jogja adalah pada saat mau naik taksi yang ngakunya itu mau pulang ke kos-kosan dari Grand Indonesia, tetapi kan faktanya yang disampaikan dari penyidik tidak pulang ke kos-kosan, tapi menuju ke kantornya di Kemlu, di mana di CCTV dugaannya bahwa yang berada di CCTV di rooftopnya tersebut adalah mendiang Arya Daru. Ya, walaupun masyarakat juga masih nggak yakin gitu loh. Beneran nggak yang di rooftop itu adalah mendiang Daru atau jangan-jangan yang lain? Karena kan ada keterangan juga di awal-awal di mana penyidiknya mengatakan bahwa antara setengah 10 sampai jam 10 malam kurang lebih penjaga kos itu juga melihat mendiang mesen makan, terus juga ngambil makan, terus buang sampah, bahkan sempat menyapa. Kalau keterangan yang pertama betul, artinya ya nggak 1 jam 26 menit dong. Karena jam setengah 10 atau 10 udah di kos-kosan. Terus yang di sana siapa begitu. Jadi kita nggak tahu apakah itu adalah salah ngomong, salah ucap, atau gara-gara miskomunikasi belum kalibrasi CCTV-nya, kan sampai sekarang masih belum diklarifikasi. Harusnya sih menurut aku penyidik itu
nggak bisa serta-merta menjelaskan seutuhnya A sampai Z, karena isunya terlalu banyak ya. Jadi menurut aku pada saat ada hal-hal yang muncul ke media terkait dengan isu pertama, misalnya keterangan yang berbeda, dicicil gitu, oh itu ada kesalahan, misalnya kalibrasinya belum sempurna, ya disampaikan. Atau juga terkait dengan biru-biru tersebut, disampaikan. Jadi nggak semuanya tuh A sampai Z, karena ya terlalu banyak hal yang menjadi perdebatan juga kontraproduktif sebenarnya, karena nggak bisa kita bisa menyelesaikan semua masalah hanya dengan satu action. Kayaknya agak sulit ya teman-teman untuk melakukan hal tersebut. Kemudian juga komunikasi antara penjaga kos dan juga istri, semua itu ada alasan, kata Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, karena ini menjadi salah satu isu yang disampaikan dari Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, yang bilang bahwa komunikasi mereka itu adalah penting, apalagi ada indikasi kenapa sih kok penjaga kos tidak ngetuk pintu gitu loh, isu yang berkali-kali ditanyakan. Kalau aku nggak salah nangkep ya, sepertinya alasannya sih yang dipakai adalah karena tidak mau mengganggu privasinya, karena kan itu jam berapa? Hampir dini hari kan, sekitar setengah 1 pagi dan juga jam 5-an pagi atau sudah lebih dari subuh begitu. Tapi baru dibuka paksa jam setengah 8 pagi karena itu waktunya mungkin sudah common buat orang bangun dan sudah curiga. Ya agak sulit sih diterimanya kalau memang istrinya sebegitu paniknya, bilang aja tolong diketukin pintunya gitu. Toh juga di area tersebut hanya ada 3 kamar ya kalau nggak salah perhitungnya. Ya kita lihat nantilah penjelasan rilisnya seperti apa, karena sampai sekarang pun juga penyidik sepertinya masih kebingungan gitu. Kayaknya serba salah gitu ya. Kalau seandainya nanti penyidik dalam rilisnya mengatakan bahwa oh tidak ada unsur pidana gitu, semuanya adalah karena keinginan mendiang, aku yakin ini bakal ngebuat masyarakat kayaknya kehilangan gitu ya. Mungkin ya rasa percaya kepada penyidik. Tapi kalau seandainya memang belum ada penemuan yang signifikan atau motifnya belum clear, yang nggak usah disampaikan, masih terus saja digali daripada menyampaikan sesuatu hal yang sudah pasti akan mendapatkan kontra dari masyarakat. Ya kalau memang faktanya adalah karena mendiang sendiri, harus ditunjukkan juga data yang supportnya apa begitu. Nggak cuma sekedar A atau B begitu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.